Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Tommy Kistanto, pada channel YouTube Tom Topik dengan topik tentang karir. Episode kita kali ini adalah perjalanan karir seorang diplomat senior Indonesia dengan narasumber Bapak Coki Aprianda Siregar, SIP, MA. Dengan latar belakang pendidikan sarjana hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan melanjutkan pendidikan S2 di Monash University, Australia. Sejak menjadi pegawai negeri sipil Kemenlu, beliau sudah ditugaskan sebagai home staff ke beberapa negara, yaitu Afrika Selatan, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pada saat ini, menjabat sebagai diplomat ahli media pada Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kita langsung saja menyapa narasumber kita, Bapak Coki Aprianda Siregar, SIP, MA. Apa kabar, Pak Coki? Kabar baik, Alhamdulillah Pak Tommy. Gimana selama pandemi COVID-19 ini tetap bekerja ya? Kami bekerja seperti biasa, namun sebagian besar dari rumah, WFH, work from home. Melakukan tugas-tugas rutin dan juga menghadiri rapat-rapat atas nama kantor dari rumah dengan medium online, Zoom seperti ini, atau Google Meet, atau Polycom. Oh gitu ya. Latar belakang pendidikan Anda adalah sarjana hubungan internasional. Lalu Anda mengambil pendidikan S2 di Australia, itu jurusan apa ya? Foreign Affairs and Trade, Master of Arts program in Foreign Affairs and Trade. Ini ada hubungannya dengan Anda sebagai calon diplomat waktu itu? Ya, ini sebenarnya untuk mengembangkan karir, memperdalam pengetahuan, wawasan seorang diplomat, baik di bidang foreign affairs, ya, hubungan luar negeri, dan perdagangan internasional, international trade. Okay. Jadi dalam hubungan luar negeri tidak semata-mata seorang diplomat itu menangani masalah-masalah politik, namun juga masalah-masalah ekonomi atau perdagangan internasional. Jadi harus mengetahui juga mengenai makroekonomi, mikroekonomi, serta perdagangan internasional. Ya. Kenapa Anda memilih berkarir sebagai diplomat? Semasa kami SMP maupun SMA, saya menyenangi bahasa Inggris, itu pertama. Yang kedua, senang sekali mengikuti perkembangan dunia internasional melalui koran, surat kabar, maupun majalah berkala, majalah mingguan. Karena pada masa saya SMP SMA itu belum ada yang namanya internet. Ya, dan itu yang membuat hati saya tertarik untuk menempuh karir sebagai diplomat. Apalagi kalau saya melihat di TVRI waktu itu, sebagai satu-satunya media televisi, sebelum ada RCTI, SCTV, dan yang lain-lain, ada yang namanya Dunia Dalam Berita. Saya melihat diplomat-diplomat kita berbicara di forum seperti di sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB. Sepertinya itu suatu pekerjaan yang bagi saya yang masa remaja itu sudah melihat kok sepertinya keren sekali pekerjaan ini. Jadi itu ceritanya. Jadi itu termotivasi ya? Betul. Anda masuk Kemenlu tahun berapa? 1995. Bagaimana proses seleksi pada waktu itu? Seleksi administratif tahap awal, ya. Dan dengan menyampaikan berkas-berkas, tentunya ijazah, transkrip yang sudah dilegalisir, kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan berkelakuan baik atau sekarang disebut SKCK, surat keterangan sehat, dan kartu kuning atau kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian tahap selanjutnya adalah tes pengetahuan umum dalam bahasa Indonesia, kemudian tes pengetahuan umum dalam bahasa Inggris, setelah itu psikotes, dan yang terakhir adalah wawancara oleh diplomat-diplomat atau duta besar senior
dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri. Nah, setelah itu baru seseorang diterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri, namun belum sebagai diplomat harus menempuh pendidikan sekitar 9 bulan, pendidikan sekdilu, sekolah dinas luar negeri. Ya. Jadi begitu jalan yang harus ditempuh seseorang yang melamar sebagai PNS Kemlu dan setelah diterima. Oh gitu ya. Ya. Lalu tugas pertama Anda di luar negeri tahun berapa di mana? Sebagai apa? Di luar negeri tahun 2002 sampai 2005 di Pretoria, Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Afrika Selatan. Sebagai staf subbidang konsuler dan protokol dengan gelar pertama sekretaris 3, kemudian kami dipromosikan setelah beberapa bulan menjadi sekretaris 2. Tugas dan tanggung jawabnya sampai tahun 2005, sampai tahun 2005 ya. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Tugas tanggung jawabnya adalah menangani masalah-masalah kekonsuleran, artinya masalah menangani hal-hal penerbitan visa, karena waktu itu turis Afrika Selatan yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk berlibur maupun berbisnis itu memerlukan visa ke Indonesia untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian menerbitkan paspor Republik Indonesia bagi warga Indonesia yang ingin memperpanjang paspornya, warga negara Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan atau di negara-negara tetangga Afrika Selatan yang ingin memperpanjang paspornya. Kemudian menangani masalah perlindungan warga negara Indonesia di Afrika Selatan. Kemudian itu konsuler. Kemudian kami juga menangani masalah-masalah keprotokolan. Kalau ada tamu-tamu VIP, waktu kami bertugas ada Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, dan menteri-menteri dari Indonesia maupun ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara berkunjung ke Afrika Selatan. Jadi kami menangani pembuatan janji bertemu dengan counterpart beliau-beliau ini di Afrika Selatan, menyusun program, susunan acara kunjungan, dan mendampingi selama kunjungan para VVIP dari Indonesia ini di Afrika Selatan. Jadi secara singkat tugasnya banyak sekali ya? Oh, banyak sekali. Jadi Bu Megawati waktu itu menghadiri World Summit on Sustainable Development, KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 kalau nggak salah. Kemudian Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mewakili Presiden Megawati waktu itu menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASROC namanya, Asia Africa Sub-Regional Organization Conference, ASROC. ASROC ini nanti yang tahun 2003 atau 2004 ini nanti cikal bakal peringatan 50 tahun Asia Afrika Conference di Bandung, yang di Jakarta ini. Lalu penugasan kedua ke luar negeri kemana ya? Penugasan kedua di Brunei Darussalam dari tahun 2008 sampai 2011 sebagai koordinator fungsi politik dengan gelar konselor, dengan gelar sekretaris 1 selama dari tahun 2008 sampai 2010. 2010 kami dipromosikan menjadi konselor fungsi politik sampai kami kembali ke tanah air tahun 2011. Jadi, lalu kembali ke karir sebagai diplomat itu bisa dijelaskan posisinya apa saja dari awal kita masuk, lalu nanti setelah sekian tahun naik menjadi apa, nanti lalu ada tadi jabatan konselor, perbedaannya apa gitu? Ya, jadi memang ada 8 tingkatan untuk pangkat diplomatik atau pangkat atau gelar diplomatik. Pertama adalah atase, itu diplomat yang paling rendah tingkatannya adalah atase. Kemudian naik pangkat menjadi sekretaris 3. Setelah itu di atas sekretaris 3 adalah sekretaris 2. Kemudian sekretaris 1, konselor. Di atas konselor, minister konselor. Di atas minister konselor adalah minister.
Minister bukan minister menteri ya, ini Iya. minister gelar diplomatik, tadi itu baru duta besar. Dan kami waktu itu memulai penempatan atau penugasan di luar negeri sekretaris 3 karena alhamdulillah mengalami percepatan setelah kembali dari tugas belajar di Australia. Waktu itu ada peraturan dari presiden yang memungkinkan kami mengalami percepatan karena meraih pendidikan lebih tinggi. Jadi dari atase kemudian sek 3 kami ke sekretaris 3 kemudian sekretaris 2. Itu. Oh gitu. Jadi, Seharusnya tuh atasi dulu ya. Seharusnya ya. Atase. Tapi kami alami itu di dalam negeri karena dan juga pada saat kami tugas belajar di Australia. Jadi itu berjalan terus walaupun kami tugas belajar di Australia. Jadi diperhitungkan tahun durasi selama kami menyandang pangkat atas itu dihitung selama kami tugas belajar. Oh gitu. Jadi kembali kami dari seleksi tugas belajar itu kami sudah sekretaris 3. Sekretaris 3, kemudian sempat di Kementerian Luar Negeri di Direktorat Asia Pasifik kami menangani negara-negara Indochina dan kerjasama regional Asia Regional Forum yang merupakan forum kerjasama keamanan di Asia di ASEAN dan negara-negara mitra seperti Jepang, Korea, Cina atau Tiongkok dan Amerika Serikat, Australia dan New Zealand. Itu dari tahun 2000 sampai 2002 awal sebelum kami berangkat ke Afrika Selatan. Ya. Dinas yang kedua di luar negeri di Brunei. Setelah itu kembali dari Brunei Darussalam tanggal 30 Desember. Kemudian Januari 2012 kami melapor Kementerian Luar Negeri dan kami ditempatkan pada Direktorat Timur Tengah. Di situ kami dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat Sosial Budaya yang menangani isu-isu kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah. Yang mengemuka waktu itu adalah regulasi kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, baik dengan Arab Saudi, dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sebagaimana kita ketahui, kita adalah pengirim tenaga kerja informal yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Saya juga bekerja menangani masalah-masalah kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan, kemudian kerjasama di bidang kesehatan, kemudian kerjasama yang terkait dengan kesejahteraan rakyat lainnya. Ya. Pada tahun 2013 setelah setahun menangani isu-isu kerjasama sosial budaya dengan negara Timur Tengah, kami diminta untuk menangani isu-isu kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Tapi tidak semua negara-negara Timur Tengah, makanya di situ ada yang namanya Kepala Subdirektorat Ekubank 1 dan Ekubank 2. Kami waktu itu portfolionya adalah Kasubdit Ekonomi Keuangan Pembangunan 2, negara-negara Maghribi, Afrika Utara seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, kemudian Mauritania, dan juga negara-negara seperti Mesir dan negara-negara Jazirah seperti Kuwait, Qatar, Yordania, dan Irak. Jadi itu di bidang untuk mempromosikan produk-produk potensial, produk-produk unggulan Indonesia di negara-negara tersebut, dan juga untuk mencari kebutuhan-kebutuhan sumber daya alam vital dan strategis bagi Indonesia seperti minyak bumi. Tugas kami adalah membantu misi pemerintah, dalam ini Kementerian ESDM dan Pertamina, untuk mencari kemungkinan memenuhi kebutuhan minyak bumi dan gas, minyak bumi terutama untuk kebutuhan nasional kita dengan mencari peluang eksplorasi di negara-negara Timur Tengah. Dan alhamdulillah telah terjadi kerjasama dengan Irak dan Aljazair dalam hal ini.
Ya. Jadi itu tugas kami waktu di Direktorat Timur Tengah. Demikian Pak Tommy. Dalam perjalanan karir Anda selama ini pasti ada masalah-masalah yang timbul dan juga hambatan pada pekerjaan. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan tersebut? Singkat aja. Masalah sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Misalnya semasa bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan, jumlah warga negara Indonesia di sana kecil ya, sekitar 100 lebih. Kebanyakan dari pejabat KBRI, pejabat dan staf KBRI yang berwarga negara Indonesia dan anggota keluarganya. Masyarakat Indonesia di luar KBRI tidak ada kecuali anak buah kapal. Jadi semasa kami bertugas di sana pernah terjadi ada kapal berbendera Korea yang ABK-nya WNI 4 orang, nakodanya warga negara Korea Selatan, dan kapal ini ditelantarkan oleh nakodanya meninggalkan kapal, dan 4 anak buah kapal warga negara Indonesia itu dibiarkan saja begitu tanpa dibekali uang terbatas. Mereka menunggu hingga nakoda kapal bisa menghubungkan mereka dengan agen pemilik kapal di Afrika Selatan. Namun ternyata nakodanya itu sendiri sudah kembali ke negaranya. Akhirnya mereka melalui Syah Bandar atau pengelola pelabuhan menghubungi KBRI. Dalam hal ini menghubungi saya, dan ternyata memang perusahaan operator kapal atau pemilik kapal itu bangkrut, dan sebabnya tidak sanggup lagi mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan kapal dan kebutuhan anak buah kapal itu sendiri. Kami juga sampaikan ke pihak pengelola pelabuhan bahwa dari aspek kemanusiaan, apalagi ini 2 ABK yang masih WNI yang masih tinggal ini sudah sangat menipis, sehingga kami harus memberikan bantuan segera, menampung mereka, membawa mereka ke Pretoria untuk sambil menunggu penyelesaian masalahnya oleh perusahaan pemilik dan operator kapal. Itu yang terjadi. Akhirnya kami menitipkan kapal ke pengelola pelabuhan Durban, dan tentunya dengan kesepakatan bahwa mereka akan melakukan pemeliharaan perawatan kapal. Apabila ada biaya-biaya yang muncul dari pemeliharaan atau perawatan kapal itu nanti akan ditagihkan ke perusahaan pemilik atau operator kapal dari Korea Selatan itu. Jadi ini memang tantangan dan tidak mudah. Ya. Anda bisa berbagi untuk Bapak Ibu penonton bagaimana menjaga performance atau kinerja yang baik di pekerjaan. Mungkin bisa ada tips untuk Bapak Ibu penonton. Pertama, kami di Kementerian Luar Negeri dengan teman-teman itu selalu menekankan pentingnya kecermatan dan ketelitian. Karena bidang tugas di Kementerian Luar Negeri antara lain adalah mengkonsep laporan, mengkonsep sambutan, kemudian mengkonsep kerangka acuan kerjasama. Nah, ini harus teliti, jangan sampai nanti dalam satu konsep itu ada hal-hal yang miss. Karena ini sifatnya akan fatal. Karena konsep ini, terutama konsep, kalau konsep sambutan, konsep laporan mungkin tidak menjadi masalah. Tapi konsep ini terkait dengan perjanjian kerjasama, MOU, gitu ya, itu harus diperhatikan kepentingan kita. Jadi kualitas pekerjaan teman-teman di Kemlu itu sangat ditentukan dengan kecermatan ketelitian kita. Dan ini juga berlaku apabila kementerian atau lembaga pemerintah terkait ingin menjalin kerjasama dengan negara mitra, dengan kementerian mitranya di negara lain. Itu biasanya mereka minta bantuan, mohon pendampingan dari teman-teman dari Kementerian Luar Negeri. Dan yang kedua adalah kita harus terus belajar mengenai berbagai hal. Jadi tidak hanya mengenai hal-hal mengenai hubungan luar negeri.
Jadi pengalaman saya semasa di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN menangani hubungan kerjasama ekonomi ASEAN, kebetulan counterpart-nya adalah Kementerian Kehutanan, Pertanian, Energi, dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami juga dari Kemlu juga ikut belajar mengenai hal-hal teknis. Itu ya, jadi belajar itu penting, artinya belajar mengetahui, menguasai. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita mendampingi teman-teman dari kementerian atau lembaga pemerintah kita terkait dari Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan kementerian mitranya atau counterpartnya dari negara lain, itu kita tidak mengerti masalahnya, tidak memahami, sehingga saran kita itu kurang tepat wawasan, kurang tepat sasaran, sorry. Jadi itu yang kedua, kita harus berusaha menguasai, walaupun itu bukan bidang core dari Kementerian Luar Negeri. Jadi itu untuk meningkatkan kinerja kita adalah itu. Yang ketiga adalah data, penguasaan data. Itu meningkatkan data yang update. Itu yang selalu ditekankan oleh pimpinan Kemlu, senior-senior saya, sejak kami mulai masuk Kemlu hingga sekarang, bahwa data yang update itu penting. Jangan sampai data mentah atau data setengah matang yang disampaikan dalam lampiran laporan kita ke pimpinan itu data yang sudah outdated, data yang sudah kedaluarsa. Datanya yang harus terkini. Jadi 3 hal itu yang harus dipegang untuk mempertahankan kinerja kita, gitu Pak Tommy. Ya. Ini waktunya udah mepet sekali. Terakhir, mohon Anda memberikan tips untuk Bapak, Ibu, atau saudara yang ingin meniti karir mereka sebagai diplomat. Oke. Jadi memang bagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, dan juga adik-adik yang dari mahasiswa yang ingin menempuh karir di Kementerian Luar Negeri atau mengabdikan diri sebagai diplomat, perlu memperhatikan bahwa persiapan tidak hanya dari kemampuan bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya, namun juga pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini bisa diperoleh dengan banyak-banyak membaca, mengikuti perkembangan dari medium televisi, berita televisi, dari medium internet, dan dari banyak sumber-sumber lainnya. Jadi jangan hanya menonton infotainment atau berita hiburan saja, tapi banyak baca mengenai perkembangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sejarah. Bapak Ibu harus sampaikan ke putra-putra atau keponakan atau familinya yang ingin sebagai diplomat, belajar sejarah, menguasai sejarah, tidak hanya sejarah Indonesia, tapi juga sejarah dunia. Kenapa sejarah ini penting? Apabila adik-adik atau ponakan atau putra-putri Bapak Ibu nanti berkarir sebagai diplomat dan menjalin hubungan networking dengan counterpartnya, ditanya mengenai sejarah Indonesia, tapi tidak ditanya mengenai seorang tokoh pahlawan atau seseorang yang berjasa bagi Indonesia, tapi tidak bisa menjawab, itu akan mempermalukan putra-putri ibu maupun ponakan ibu sendiri. Jadi lebih baik sudah mengetahui sejarah. Kemudian yang kedua, tahu mengenai sejarah dunia, terutama sejarah di mana nanti adik-adik kalau misalnya berkarir sebagai diplomat bertugas. Karena ini akan penting nantinya dalam mempelajari perimbangan kekuatan di kawasan maupun di dunia. Ini nanti akan penting, karena kalau tidak ini diketahui nanti akan sangat sensitif dalam perundingan-perundingan. Kemudian yang ketiga adalah diplomat itu harus mempunyai empati. Empati dalam arti bisa melakukan pendekatan kepada warga Indonesia, masyarakat Indonesia di mana mereka bertugas. Jadi ini penting sekali, karena warga kita di luar negeri itu kan tidak semuanya profesional atau mereka yang mempunyai kemampuan yang mumpuni, tapi juga mereka yang terpaksa bekerja di luar negeri karena keadaan ekonomi di kampung halamannya, misalnya sebagai TKI informal, sebagai pekerja asisten rumah tangga atau pekerja domestik. Jadi ini harus empati. Jangan sampai mereka mengadu ke KBRI atau KJRI
seorang diplomat itu malah tidak muncul. Jadi kesannya tidak berusaha membantu gitu. Dia harus berempati. Berempati itu satu. Yang kedua, berempati dalam hal apa masalahnya. Jadi tidak hanya masalah ART juga, tapi misalnya ada warga Indonesia yang menjalin kerjasama ternyata kemudian ditipu oleh counterpart-nya dari negara di mana diplomat Indonesia itu bertugas. Itu juga harus berempati juga. Jangan dibiarkan begitu saja gitu. Yang kelima adalah seorang diplomat itu harus mengetahui struktur organisasi pemerintahan di dalam negeri di Indonesia. Tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di daerah. Ini yang seringkali, dan istilah-istilah singkatan-singkatannya, ini yang seringkali menjadi masalah apabila nantinya ada delegasi dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, atau pemerintah provinsi yang berkunjung ke suatu negara, ingin menjalin kerjasama, misalnya sister cities, sister province, namun sang diplomat tidak mengetahui singkatan-singkatan sehingga agak kelabagapan juga dia. Jadi ini nanti akan mempermalukan. Yang keenam dan yang terakhir adalah masih terkait dengan empati tadi. Seorang diplomat sebenarnya tidak hanya dituntut memiliki IQ yang tinggi, tapi juga perlu dan wajib memiliki emotional quotient dan social quotient, EQ dan SQ yang baik. Saya tidak bilang tinggi, tapi EQ dan yang jadi tidak hanya IQ, tapi juga EQ dan SQ. Dan ini memang tidak mudah. Kami sendiri juga semasa mengikuti pendidikan diplomat tingkat senior, mendapat materi mengenai EQ dan SQ ini pada saat pendidikan tersebut. Tapi dari materi itu, kami memahami bahwa ini diperlukan seorang diplomat. Itu terkait dengan empati yang tadi kami kukakan sebelumnya. Jadi ada 6 tips dari saya, Pak Tommy, untuk menjadi diplomat yang baik. Ya. Ini waktu kita udah habis, Pak Coki. Jadi terima kasih kepada Pak Coki Aprianda Siregar, SIPMA, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Demikian wawancara singkat perjalanan karir Bapak Coki Aprianda Siregar, SIPMA. Semoga dapat menjadi masukan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang membangun karir di bidang yang sama, serta dapat membuka wawasan dan inspirasi Anda. Berusaha terus untuk meraih sukses masa depan Anda. Sampai berjumpa di episode yang akan datang, dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Terima kasih, Pak Coki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.